Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan diri, nama saya Muhammad Hanif Saputra dari PSTIA. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan progres keempat dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Nabila Zahra, ada Alem Rama, Alexander Laurentius, dan Ananda Famusna. Nah, yang pertama yaitu terdapat model CNN dalam program yang akan kami buat, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu yang pertama itu terdapat input SEP 128-183, yaitu untuk menentukan bentuk dimensi input data yang akan diproses oleh model. Lalu untuk 128,128,3 yaitu data input berupa gambar dengan ukuran 128 kali 128 pixel dengan 3 saluran warna RGB. Lalu terdapat conf 2D64, kernel size 3,3, strides 2,2, dan activation ReLU. Yaitu untuk konvolusi dua dimensi adalah layar konvolusi dua dimensi untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Lalu 64 itu adalah jumlah filter kernelnya untuk menghasilkan 64 fitur. Lalu ada kernel size 3,3 yaitu ukuran filternya 3 kali 3. Ada strides 2,2 yaitu langkah filter sebesar 2 pixel mempercepat proses dengan mengurangi resolusi outputnya. Lalu ada activation ReLU, yaitu fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit yang menambahkan non-linearitas. Lalu ada max pooling dua dimensi, full size sama dengan 3,3 dan strides-nya 2,2, yaitu untuk mereduksi dimensi fitur dengan memilih nilai maksimum dari area pooling 3 kali 3-nya. Untuk strides 2,2 yaitu pergerakan area pooling sebesar 2 pixel. Lalu konvolusi yang selanjutnya itu ada konvolusi dua dimensi 32, kernel size 5,5 dengan stretch 2,2 dan activation ReLU, yaitu sama seperti layar yang pertama tapi dengan 32 filter dan ukuran kernelnya 5 kali 5. Selanjutnya itu ada max pooling dua dimensi dengan full size 3,3, stretch 1,1, yaitu untuk pooling dengan langkah lebih kecil yaitu 1 pixel untuk mempertahankan lebih banyak detailnya. Lalu ada konvolusi dua dimensi dengan 16, kernel size-nya 3,3, lalu activation ReLU. Sama seperti layar konvolusi sebelumnya, tapi dengan 16 filter. Tidak ada parameter strides, sehingga default langkahnya adalah 1,1. Lalu terakhir itu ada flatten, yang dimana mengubah hasil dua dimensi dari layar sebelumnya menjadi vektor satu dimensi untuk diinput ke layar dense. Lalu di bawahnya itu ada dense layer, yang dimana terdapat dense 256 activation ReLU, yaitu 256 itu menunjukkan jumlah neuron pada layarnya. Lalu activation ReLU seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ada dense 64 activation ReLU, yaitu jumlah neuronnya itu ada 64 dengan fungsi aktivasinya ReLU. Lalu dense 2 activation softmax, yang dimana ini sebagai layar terakhir atau output layer dengan dua neuron yang menghasilkan probabilitas untuk dua kelas klasifikasi biner. Lalu activation softmax yaitu fungsi aktivitas untuk menghitung probabilitas. Next. Baik, selanjutnya ini ada output gambar setiap proses pada konvolusi. Yang pertama itu pada proses input, yang dimana gambar di samping ini menunjukkan input asli yang dimasukkan ke dalam model CNN dengan dimensi 128,128,3, yang dimana seperti dijelaskan oleh teman saya Hanif tadi, yang dimana 128,128 ini merupakan pixel yang ada pada gambar input. Dan tiga ini merupakan jenis citra, yaitu jenis citranya ialah RGB. Pada tahap ini, gambar belum melalui proses apapun dan masih mempertahankan informasi penuh, baik dari warna maupun struktur visualnya. Input ini akan digunakan sebagai dasar untuk ekstraksi fitur
oleh lapisan konvolusi pertama dalam model, di mana pola-pola awal seperti tepi atau perbedaan intensitas warna akan mulai dikenali. Selanjutnya, ini ada output gambar pada layer konvolusi pertama, yang dimana ini memperlihatkan hasil dari proses konvolusi pada lapisan pertama. Lapisan ini menggunakan 64 kernel berukuran 3 kali 3 dengan stride 2 kali 2. Kernel ini berfungsi mengekstraksi pola awal seperti tepi atau perubahan intensitas warna yang mendasar. Fungsi aktivitas relu diterapkan untuk menghilangkan nilai negatif sehingga hanya fitur dengan nilai positif yang tersisa. Hasilnya adalah peta fitur yang lebih kecil ukurannya dibandingkan gambar asli karena efek stride, tetapi tetap memuat informasi visual penting dari gambar input. Selanjutnya ada output gambar setiap proses pada konvolusi di bagian max pooling dengan ukuran 3 kali 3 dan strides 2 kali 2. Di gambar ketiga ini merupakan hasil dari operasi pooling setelah lapisan konvolusi pertama. Proses pooling ini menggunakan ukuran 3 kali 3 dan stride 2 kali 2, di mana nilai maksimum dari setiap area diambil untuk merangkum informasi. Hal ini menyebabkan pengurangan dimensi data, sehingga ukuran gambar menjadi lebih kecil dari gambar awalnya. Pooling ini juga membantu mereduksi noise sekaligus menjaga pola-pola utama yang sudah dikenali pada tahap sebelumnya, menghasilkan fitur yang lebih ringkas untuk diteruskan ke lapisan-lapisan berikutnya. Next. Selanjutnya ada Conv 2D yang kedua. Di gambar keempat ini menampilkan hasil konvolusi pada lapisan kedua. Proses ini menggunakan 32 kernel dengan ukuran 5 kali 5 dan stride 2 kali 2, memungkinkan deteksi pola yang lebih kompleks dan berskala lebih luas dibandingkan lapisan sebelumnya. Ada juga fungsi aktivasi relu, di mana aktivasi relu ini untuk mengubah nilai negatif menjadi nilai nol. Aktivasi relu ini kembali diterapkan untuk mempertahankan nilai positif saja. Hasil konvolusi ini menunjukkan pola-pola abstrak yang mulai menggambarkan bentuk objek secara global. Ukuran gambar semakin kecil karena efek stride, sementara fitur yang dihasilkan semakin spesifik. Next. Pause dulu nih, keluar nabinanya. Nah, selanjutnya di sini pada gambar kelima terdapat output gambar hasil pooling dari proses konvolusi kedua yang dimana ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah data yang akan diproses oleh lapisan berikutnya dan memastikan fitur penting dari hasil konvolusi sebelumnya tetap terjaga. Pada proses di sini, pooling dilakukan dengan ukuran area 3 kali 3 dan stride 1 kali 1. Yang dimana pooling ini sendiri bertujuan untuk mengurangi dimensi gambar dan tetap mempertahankan fitur penting yang ada. Dapat dilihat pada gambar bahwa ukuran gambar di sebelah kanan ini telah berkurang, tetapi pola-pola utama seperti area terang dan gelap pada gambar tersebut masih tetap terlihat. Selanjutnya yaitu gambar terakhir ini adalah hasil konvolusi pada lapisan ketiga.
Nah, lapisan ini tuh menggunakan 16 kernel dengan ukuran 3x3 tanpa pengaturan stride besar, sehingga menjaga resolusi fitur dengan lebih baik. Nah, pada tahap ini, pola yang terdeteksi itu lebih fokus pada detail halus atau elemen spesifik yang relevan untuk tugas berikutnya, seperti klasifikasi. Hasil ini merupakan abstraksi akhir dari fitur yang diperoleh dari gambar asli. Nah, Nah, gambar ini tuh siap untuk dilanjutkan ke lapisan fully connected setelah proses flatten. Next. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah setiap gambar ini tuh menunjukkan hasil dari proses dalam model CNN, mulai dari ekstraksi pola hingga pembentukan fitur abstrak. Nah, kombinasi kernel, stride, dan polling secara bertahap ini tuh mereduksi ukuran gambar sambil mempertahankan informasi yang relevan. Nah, hasil akhirnya itu adalah representasi fitur yang informatif dan juga siap untuk digunakan dalam tahap klasifikasi atau prediksi penyakit malaria tersebut. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami presentasi mengenai progres keempat. Eh, Jika ada salah-salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.